Jadi guys, hari ini aku mau membahas satu topik yang cukup menarik untuk didengar. Jadi di suatu malam yang membosankan, aku ada scroll beranda Instagram dan menemukan sebuah postingan yaitu ini. Dan ketika aku baca sampai habis, itu cukup menarik untuk kita ketahui sebagai warga Indonesia. Dan setelah aku ingat-ingat kembali, ternyata memang banyak hal dari Indonesia ini yang bisa dibanggakan ke dunia luar. Tapi sayangnya hal itu tertutup dengan keburukan-keburukan internal yang ada di negara kita. Jadi dalam postingan itu tertulis, Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunialah yang butuh Indonesia. Maksudnya? Oke, daripada kalian bingung, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. I hope you're ready to swim guys, because now we gonna swim to our deepest mind. Jadi dalam postingan itu diceritakan seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Australia itu bertemu dengan seorang bapak-bapak tua yang merupakan pengusaha sukses dari Singapura. Jadi dia datang ke Australia itu dalam keperluan bisnis. Jadi setelah mengetahui kalau mereka ini tetanggaan negaranya, Singapura dengan Indonesia, bapak ini pun berbincang-bincang dengan mahasiswa itu. Bapak ini memiliki logat Melayu Inggris, jadi si mahasiswa Indonesia ini paham dengan pembicaraannya. Jadi awalnya mereka cerita mungkin tentang negara mereka sendiri-sendiri hingga pembahasan masuk ke Indonesia. Bapak yang namanya tidak diketahui ini mengatakan pada si mahasiswa yang namanya juga nggak diketahui ini bahwa your country is so rich. Negaramu itu sangat kaya. Kemudian si mahasiswa ini berpikir, udah biasa banget gitu orang luar bilang Indonesia itu kaya. Tapi orang Indonesia asli di dalamnya nggak menemukan tuh kekayaan apa-apa di Indonesia, biasa-biasa aja. Gitu aja sih negaranya. Itu pikir si mahasiswa tadi. Kemudian bapak itu bilang lagi, Indonesia doesn't need the world, but the world needs Indonesia. Indonesia nggak butuh dunia, tapi dunialah yang butuh Indonesia. Everything can be found in Indonesia. Semua hal itu bisa didapatkan di Indonesia. Dan bapak itu kembali menegaskan, Indonesia doesn't need the world. Dan akhirnya si mahasiswa ini mulai diam dan berpikir, maksudnya apa bapak ini bilang kayak gitu. Kedengaran kayak sombong banget gitu. Dan bapak itu mulai menjelaskan maksud dari perkataannya. Pertama, Indonesia adalah paru-paru dunia. Jika kalian tebang saja hutan di Kalimantan, maka dunia akan kacau. Jadi itu statement pertama dari si bapak ini, kenapa ia mengatakan bahwa Indonesia itu nggak butuh dunia, tapi dunia lah yang butuh Indonesia. Oke, that's right. Menurut aku statement ini bisa dibenarkan, dan kita bisa setuju dengan statement si bapak ini, karena kalau kalian belum tahu, Indonesia itu negara kedua dengan hutan terbanyak di dunia. Dan hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan itu memang paru-paru dunia. Yang pertama itu di Amazon. Nah, kalian bayangkan aja kalau hutan terbesar nomor 2 di dunia itu ditebang habis. Kalian bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya, bencana alam di mana-mana, dan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen pun menjadi semakin sulit, dan mungkin kalau hal itu terjadi, orang-orang di dunia mungkin akan selalu membawa tabung gas oksigen di punggungnya untuk bernafas. Karena sistem pertukaran udara di dunia ini berada di Indonesia, di Kalimantan itu. Yang kedua, bapak itu juga bilang, Singapura is nothing. We can't be rich without Indonesia. Singapura itu nggak ada apa-apanya. Kami nggak akan bisa kaya tanpa orang Indonesia. Kemudian mahasiswa ini mikir lagi, maksudnya apa? Kemudian bapak ini menjelaskan, 500.000 wisatawan asal Indonesia tiap tahun datang ke Singapura untuk berlibur. Dan kalian bisa bayangkan berapa uang masuk yang kami terima dari para wisatawan orang Indonesia itu. Kemudian apartemen kami yang sangat mahal di Singapura itu yang beli semuanya orang Indonesia. 6 diantaranya laku keras dan dibeli langsung oleh Indonesia. Dan rumah sakit kami itu dipenuhi oleh orang-orang Indonesia. Mungkin gini, rumah sakit Singapura itu kan terkenal baik gitu ya dari pelayanan atau dari segi medisnya, dan banyak orang-orang sakit di Indonesia yang berobat ke Singapura seperti Olga Saputra. Yang ketiga, kalian tahu kalau kemarin dunia itu krisis beras dan kami sangat susah menemukan beras untuk kami makan. Sedangkan di Indonesia, beras bisa kalian temukan di mana-mana. Dan negara kalian, lihatlah, kalian punya air bersih di mana-mana. Sedangkan Singapura, untuk mendapatkan air bersih saja harus diimpor dulu dari Malaysia. Jadi bapak ini bicara tentang sistem hasil alam Indonesia. Ya memang benar di Indonesia ini banyak petani-petani yang menanam beras dan menghasilkan beras untuk dijual ke berbagai penjuru Indonesia. Tapi aku lihat sekarang ini kondisinya Indonesia sudah banyak dipenuhi oleh bangunan-bangunan, apartemen, hotel, mall, di mana untuk mendirikan hal tersebut sawahlah yang diambil lahannya atau dibeli lahannya untuk membangun gedung-gedung itu. Dan aku takut aja kalau di masa depan, di masa yang akan datang, Indonesia udah nggak ada sawah lagi. Dan seperti Singapura, meskipun merupakan negara maju dengan negara industri yang sangat besar, dia kesusahan mendapatkan beras dan air bersih.
Jadi kita berharap aja Indonesia nggak seperti itu. Indonesia tetap dengan hasil-hasil taninya yang membantu warga-warganya sendiri. Dan yang terakhir, Bapak ini mengatakan, kalian sadar nggak kalau negara lain itu takut mengembargo Indonesia? Jadi basically embargo itu larangan dari pemerintah untuk melakukan jual beli, impor ekspor produk keluar atau ke dalam negeri. Jadi negara lain itu takut mengembargo dirinya dengan Indonesia karena Indonesia memiliki hasil alam yang sangat lengkap dan semua dunia itu sistem perekonomian pasarnya itu tergantung dari hasil alam yang ada di Indonesia. Karena Indonesia mengekspor barangnya keluar untuk pemasok di negara-negara tersebut. Nah, negara lain ini takut nih kalau Indonesia mengembargo dirinya sendiri. Karena dengan hasil alam yang mereka punya, Indonesia ini bisa saja menjadi negara yang mandiri dan tidak membutuhkan hasil apapun dari dunia luar. Dan bahkan jika Indonesia bisa mengembargo dirinya sendiri, maka Indonesia akan mengatur dunia. Dan justru dunialah yang takut Indonesia mengembargo dirinya sendiri karena mereka akan kehilangan hasil alam dari Indonesia untuk mereka jual. Dan terakhir, Bapak ini mengatakan dan berpesan, belilah pangan dari petani kalian sendiri. Belilah tekstil garment dari pabrik sendiri. Tidak perlu impor dari negara lain. Pakailah produk sendiri dan cintai itu. If you can embark yourself, Indonesia will rule the world. Jika kalian bisa mengembargo diri kalian sendiri, maka Indonesia tidak membutuhkan dunia. Oke, jadi itu perbincangan antara si bapak pengusaha Singapura dengan mahasiswa Indonesia di Australia itu. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan semua statement si bapak ini? Komen di bawah. Atau kalian punya pendapat tersendiri tentang hasil alam Indonesia yang harusnya bisa show who you are di Indonesia ini ke negara lain. Dan membaca postingan itu aku teringat aja dengan Freeport Amerika milik Indonesia yang dijual ke Amerika, dan itu bukan lagi menjadi milik Indonesia padahal itu ada di wilayah Indonesia. Dan aku takut aja kalau banyak kejadian seperti ini ke depannya dan justru membuat Indonesia ini makin lemah padahal Indonesia bisa menjadi negara yang paling kuat di dunia sekalipun. Please, untuk kalian yang nonton video ini, komen pendapat kalian di bawah tentang topik ini. Apakah kalian punya pendapat lain yang lebih mendukung supaya kita bisa sama-sama belajar? Jadi itu pembahasan singkat kita pada hari ini guys. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike aja kalau enggak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan sarannya untuk kemajuan channel ini dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.